telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini nih diskursus yang internasional loh, bukan diskursus nasional gitu. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi ya, itu G. Dan haplogrup daripada Wali Songo itu J1. Itu sudah terkonfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, saya berharap dan berdoa semoga kalian semuanya selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kemudahan urusan mencari rezeki, berikan kesehatan oleh Allah, serta diberikan umur yang panjang untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah, kali ini marilah kita simak pengakuan Habib menyatakan bahwasanya andaikan nasabku tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apakah yang membuat kalian rugi? Sungguh sangat menarik. Kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama video berikut ini. Saya mau tanya, rugi Anda apa kalau nasab saya nggak bersambung? Anggap saya nih kepada Al-Muhajir Allah lewat Ubaidillah, nasab saya nggak bersambung, rugi Anda apa? Jawabannya, ya rugi kami ya ketifu dong, ketifu berjilid-jilid. Tapi kalau kami boleh berbalik bertanya, jika gerombolan Anda tidak mengaku-ngaku cucu Nabi, rugi Anda apa? Saya nggak perlu menjawab, Anda sudah tahu jawabannya. Yang pasti, kalian datang ke negeri kami ini semata-mata demi kehidupan, demi ekonomi, karena saat itu di negara Anda sangat miskin. 100% dari penduduknya hanya 30% yang bisa hidup, sisanya kelaparan. Makanya kalian dibawalah oleh Belanda untuk dipekerjakan di negeri kami, dan Anda pun derajatnya diangkat oleh Belanda di posisi kedua setelah Eropa. Kami pribumi kelas 3, ahwal budak. Tapi sekarang negeri kami sudah merdeka, kamilah tuan kalian. Kalianlah budak kami. Gak lah, kami orang Nusantara itu santun, gak mau budak membudak. Biasa aja, semua umat manusia punya hak hidup dimanapun. Yang penting tahu aturan, tidak ngibul. Karena apa? Negeri kami ini kalau hanya untuk urusan ulama, nggak kurang-kurang. Sejarah mencatat ulama-ulama kami itu kelas dunia semua. Di era itu di negara Anda, bangsa Anda belum ada ulama sekelas ulama Nusantara. Bener ya? Jadi negeri Indonesia itu yang dibutuhkan itu apa? Bukan juru dongeng, bukan daki. Penuh di Indonesia itu yang ahli-ahli daki, ahli-ahli dongeng itu udah mau berapa juta ada tukang daki, tukang macam-macam, sudah banyak. Indonesia itu yang dibutuhkan tuh teknokrat, ahli-ahli sains. Agar apa? Negara kita bisa bersaing dengan bahasa-bahasa raksasa. Kalau hanya juru dongeng, negeri kami nggak butuh juru dongeng. Silakan Anda dongeng di negeri Anda sendiri. Itu pun kalau ada yang mau dengerin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rugi kami apa kalau Anda nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW? Kok Anda bertanya begitu, Bib? Anda tidak merasa merugikan kepada kami? Secara materi ya, tidak dirugikan. Tapi secara akidah, secara keyakinan, Anda sudah merugikan umat Islam. Karena selama ini Anda selalu mengaku-ngaku cucu Nabi Allah Muhammad SAW, mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul, mengaku-ngaku di dalam tubuh kalian mengalir darah Rasul. Tapi kenapa sekarang Anda bertanya rugi
Anda apa bila nasab Anda tidak tersambung kepada Rasulullah? Ini sebenarnya sudah tanda-tanda bahwa kalian memang benar bukan cucu Rasul. Anda tahu apa akibatnya? Karena Anda, wahai Habib, dan gerombolanmu sudah mengaburkan keyakinan umat Islam. Dengan kalian mengaku-ngaku cucu Nabi, zuriat Nabi, dan segala macam, terus kalian suka memframing apabila Anda tidak menghormati dan tidak memuliakan Ahlul Bait, cucu Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Kan gitu. Setelah dipertanyakan nasab kalian benar atau tidak, malah kalian tidak bisa menjawab. Sekarang nggak usah memframing atau mendoktrin jamaah-jamaah Anda dengan kata-kata yang sesat. Jawab saja tesisnya Kiai Medudin Usman Al-Bantani secara ilmiah, dan lakukan tes DNA agar seluruh umat Islam di Indonesia khususnya mengetahui apa haplogrup genetik Anda. Kan gitu. Jadi Anda jangan balik bertanya, harusnya Anda tahu. Kalau Anda bertanya, berarti Anda pura-pura tidak tahu. Selama ini kan Anda sungguh sangat mengagung-agungkan leluhur kamu, leluhur kalian, wahai Habib. Mohon maaf ini bicara saya mungkin ya kurang sopan lah ya. Tapi ya setidaknya Anda tahu jawaban itu. Jawabanmu itu bukan kami yang harus menjawab, tapi Anda. Anda merasa tidak merugikan umat Islam. Saya tanya, Anda merasa tidak merugikan umat Islam bila nasab Anda tidak tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW? Yang jelas Anda tahu kerugiannya. Satu, Anda sudah membodohi umat, sudah menipu umat. Yang kedua, Anda sudah melakukan framing-framing dan doktrin-doktrin sesat kepada umat Islam, khususnya muhibbin Anda. Jadi kalau Anda bertanya seperti itu, seolah-olah Anda tidak mau tahu. Ya kan? Bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan nanti di akhirat? Sedangkan di dunia saja Anda sudah lepas tangan, tidak mau bertanggung jawab. Bagaimana itu? Selama ini kan kalian cuma mengaku-ngaku cucu Nabi, zuriat Nabi, dan sebab kalian tersambung kepada Rasulullah, tapi disuruh tes DNA tidak berani sampai saat ini. Malah ada oknum salah satu Habib yang mengharamkan tes DNA. Sedangkan di negara Timur Tengah sana, di Arab Saudi, Dubai, Yaman, Suriah, Irak, Iran, dan Turki mewajibkan bagi siapapun yang mengaku-ngaku cucu Nabi Muhammad SAW harus melakukan tes DNA, gitu. Dan di sana tidak diharamkan, malah dianjurkan, wajib hukumnya. Kalian saja yang mengharamkan karena kalian ketakutan nasabnya kebongkar, kepalsuannya. Ya, jadi cukup sekian dari saya jawabannya. Semoga Anda mengerti dengan jawaban kami, khususnya pribadi saya kepada Anda. Tes DNA dulu, baru mengaku cucu Nabi bila itu benar. Oke? Salam. Seandainya terbukti, nah, bukti gini, ketika tes DNA mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh, bukan diskursus nasional gitu. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup
yang namanya Ba'alawi, ya, itu G. Dan haplogrup daripada Wali Songo itu J1. Itu sudah terkonfirmasi. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah video yang bisa kami sajikan dan kita dengarkan bersama-sama tanggapan dari netizen, terutama yaitu Bang Haji Roma Irama tentang masalah nasab kaum habaib yang memang benar-benar tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun perdebatan ini masih begitu panjang dan masih begitu panas dibicarakan di media sosial, dan hingga sampai saat ini penemuan tesis Kiai Haji Imaduddin tentang masalah nasab kaum Ba'alawi yang tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa dibantahkan oleh siapapun, terutama di kaum Ba'alawi. Oleh sebab itu, marilah kita terus belajar dan mengkaji sejarah-sejarah Islam yang sebenarnya. Jangan sampai kita dibodohi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengenal sejarah dengan sebenar-benarnya. Semoga ini menjadikan manfaat. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.